Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sakra Podcast, Share Moment, Share Story. Oke, selamat siang Sobat Sakra semuanya. Hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2023. Dan tentunya hari ini kita akan membahas tentang pahlawan dan dengan tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Nah, siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau adalah salah satu guru senior yang ada di SMA Negeri 1 Kradenan. Tidak usah berlama-lama, mari kita sambut beliau Bapak Sutrisno SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sutrisno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih sekali nih Pak Kris, sampun tersorabuh di Sakra Podcast memenuhi undangan dari Sakra Podcast. Nah, hari ini bagaimana kabarnya Pak Kris? Alhamdulillah baik dan injil. Alhamdulillah, memang Pak Kris hari ini terlihat sehat, semangat dan luar biasa sekali tentunya. Oke, nah sebelum kita berbincang tentang pahlawan, mohon kiranya Pak Sutrisno untuk memperkenalkan diri supaya Sobat Sakra di rumah lebih mengenal Pak Kris. Monggo Pak Kris. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan pada kami. Perkenalkan diri kami, nama saya Dr. Andes Sutrisno. Oke, berarti kalau saya berarti tadi saya salah menyebutkan asmanipun panjenengan nih Pak. Tidak Pak. Ini Pak Kris. Kebetulan alhamdulillah ngajar di SMA Kradenan itu sudah 10 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun. Kebetulan dulu mutasi. Pengalaman mengajar ya alhamdulillah 30 tahun ini. Oke, luar biasa sekali Pak Kris. Sampun dan lama sekali ya. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengajar dan mendidik. Terima kasih untuk perkenalan singkat dengan Bapak Sutrisno. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan berkaitan dengan Hari Pahlawan hari ini Pak Kris. Nah, menurut panjenengan kira-kira pengertian pahlawan menurut Pak Kris itu seperti apa? Terima kasih atas kesempatannya. Pahlawan pada prinsip menurut kami itu adalah mereka yang berjuang dengan semangat kepribadiannya, dengan semangat kejujurannya, dengan semangat pengabdiannya. Itulah sesungguhnya pahlawan kita. Jadi dia tidak mengenal golongan, tidak mengenal ras, suku, dan semuanya untuk bangsa dan negara. Saya kira itu. Oke, ini pengertian dan jawaban yang sangat luar biasa sekali ini dari Pak Kris punya. Oke, nah ini tadi pengertian pahlawan menurut Pak Kris. Menurut Pak Kris kira-kira perbedaan pahlawan terdahulu sama pahlawan yang saat ini itu menurut Pak Kris apakah sama atau mungkin ada perbedaannya, kira-kira seperti apa menurut Pak Kris? Secara prinsip pada prinsipnya antara dulu dengan sekarang itu pahlawan itu akan sama. Cuma momen waktu yang membedakannya. Dulu bangsa kita itu merebut kemerdekaan. Sekarang pahlawan-pahlawan sekarang adalah bagaimana mengisi kemerdekaan. Di mana dulu itu dengan semangat untuk memerdekakannya, dia tidak mengenal suku, ras, bahasa dan sebagainya. Adalah dengan apa? Dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk menghilangkan rasa keraguan dan ketakutan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, sehingga melahirkan banyak pahlawan nasional. Melahirkan pahlawan masa ini juga nih Pak Kris. Oke. Nah, jadi mungkin bisa kita ambil kesimpulan kalau perjuangan pahlawan terdahulu itu harus kita teruskan perjuangannya. Nah, untuk masa depan bangsa tentunya Pak Kris. Oke. Jawaban yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya Pak Kris, menurut Pak Kris di era sekarang ini tantangan atau kesulitan apa ya sebagai pahlawan yang harus dihadapi?
bagi kita, Iya. terutama adalah generasi muda khususnya, termasuk kita di dalam rangka mengisi kemerdekaan itu, memang banyak problem yang dihadapi kita, tantangan-tantangan itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Tantangan yang secara langsung dirasakan adalah bagaimana kejujuran, kedisiplinan, kepribadian itu idealnya harus melekat kepada setiap individu. Sedangkan tantangan-tantangan itu juga muncul yang secara tidak langsung adalah pengaruh daripada globalisasi, termasuk salah satunya media. Iya, betul sekali, Mas. Dengan media itu pengaruhnya adalah apa? Dia terlalu banyak pilihan apa yang harus kita jualkan sebagai untuk sarana menjadi seorang pahlawan. Iya. Nah, termasuk kesulitan memilih bagaimana saya menjadi seorang pahlawan, apa yang saya harus lakukan. Iya, betul sekali. Karena banyak yang pilihan tadi berbeda dengan dulu. Bagaimana kita bisa merdeka satu saja? Nah, sekarang tantangannya Banyak sekali. beraneka ragam. Iya. Termasuk di dalamnya adalah masalah pendidikan sebagaimana tema dengan semangat pahlawan untuk memerdekakan, untuk memajukan masa depan, kemudian memerangi kebodohan dan kemiskinan. Oke. Sebenarnya ada satu yang terlupakan di situ, Apa itu Pak Gus terlupakan? keterbelakangan. Keterbelakangan, iya, betul sekali ya Pak Gus ya. Karena sesungguhnya keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan itu saling satu yang ya, bisa dipisahkan. Ya, saling berkaitan. Iya. Mana yang mau didahulukan? Iya. Itu memang susah untuk karena sesungguhnya keterbelakangan menyebabkan kebodohan, kebodohan juga menyebabkan kemiskinan, atau sebaliknya kemiskinan juga bisa menyebabkan kebodohan dan kebodohan juga bisa menyebabkan keterbelakangan. Iya, betul sekali. Jadi salah satu dari ketiga tadi itu saling berkesinambungan ya Pak Kris. Ya, saling berkaitan. Iya, betul sekali. Nah, oke. Pak Kris ini kan menjadi guru sudah lama sekali di SMA Tadi dan juga salah satu guru senior. Sebagai guru ekonomi dulu pernah mengajar di Papua juga. Alhamdulillah. Dari pengalaman Pak Kris tersebut dikaitkan dengan tema Hari Pahlawan hari ini, yaitu semangat pahlawan untuk masa depan bangsa demi memerangi kemiskinan dan kebodohan. Pengalaman Pak Sutrisno apa yang kira-kira bisa dibagi kepada sahabat Sakra Podcast ini supaya kita mungkin bisa mengambil hikmahnya dan sisi positifnya meniru perjuangan sekali seperti Pak Kris. Pengalamannya bagaimana Pak Kris? Alhamdulillah, kalau bisa cerita sedikit ya, maaf. Iya Pak. Alhamdulillah lulus dari KIK tahun 88. Iya, saya belum lahir Pak. Ya. Lulus dari KIK 88, kemudian baru menjadi seorang PNS itu tahun 94. Itu pun syaratnya harus merantau sampai ke Irian Jaya pada waktu itu. Sekarang di pertama kali diangkat itu panjenengan langsung di Irian Jaya ya Pak. Alhamdulillah begitu. Dan alhamdulillah selama mengajar di Irian Jaya Papua itu kurang lebih 20 tahun. 20 tahun pengalaman yang sangat luar biasa sekali gitu. Lama nih Pak. Ya, baru 10 tahun ini kita di SMA Kerapinan. Dan alhamdulillah selama mengajar di Irian Jaya di Papua itu pun 3 sekolah yang sempat saya 3 sekolah. pegang, ya. Berarti selama 20 tahun itu Pak harus mengajar di satu di SMK YPK Yayasan Pendidikan Kristen, kemudian mengajar ke SMA Negeri 1 Serwi atau dikenal dengan SMA 417, kemudian baru mengajar di SMK Muhammadiyah Serwi. Itu pengalaman mengajar selama di Papua. Alhamdulillah dari 3 sekolah itu ternyata saya banyak berkecimpung di SMK dan SMA. Jadi ketika di sini kembali lagi ke Jawa, di SMA Negeri 1 Kerapinan, Pak Dedi kayak sangat biasa. Alhamdulillah, apalagi dengan tantangan medan yang luar biasa dibandingkan di Jawa ya, karena secara infrastruktur baik dunia pendidikan maupun lainnya memang sering kita katakan Papua adalah daerah
tertinggal. Tapi sesungguhnya ya tidak demikian. Karena sesungguhnya pendidikan problemnya adalah bagaimana seorang guru itu prinsip harus memiliki idealisme untuk menjadi seorang guru. Yang kedua, idealisme itu tidak mesti harus dalam bentuk hitam putih, tetapi idealisme itu harus realistis. Artinya apa? Seorang guru harus bisa membaca situasi, kondisi pada saat di mana dia bekerja. Berarti gimana kita sebagai guru, dimanapun kita berada, kita harus bisa menyesuaikan apapun medannya, apapun kondisinya nih Pak Tris. Iya, itulah idealismenya. Tetapi juga harus realistis. Jadi luar biasa sekali Pak Tris, di Papua 20 tahun, di Jawa ini 10 tahun, jadi pasti pengalamannya banyak sekali. Nah itu nih. Terus pertanyaan yang berikutnya Pak Tris masih berkaitan dengan tema kita hari ini. Tadi ada kata-kata memerangi kemiskinan dan kebodohan, dan katanya Pak Tris tadi ditambah satu lagi keterbelakangan lingkungan. Kira-kira menurut Pak Tris untuk saat ini kita sebagai pendidik, kira-kira cara memerangi hal tersebut itu seperti apa nih? Terima kasih. Berangkat dari firman Allah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah dirinya sendiri. Artinya tresno itu tidak akan bisa merubah untuk lebih baik kalau tresno sendirinya tidak mau merubahnya sendiri. Kemudian secara filosofi pun sebenarnya kita sudah diajarkan untuk bagaimana kita bisa memerangi kebodohan dan kemiskinan itu adalah dari kebiasaan. Artinya apa? Aku bisa karena biasa. Iya, betul sekali. Saya sangat setuju dengan statement itu, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi mungkin dengan cara demikian ya Pak. Oke. Nah ini di luar dari topik kita pahlawan. Nah sebelum kita ke refleksi kita, kira-kira Pak Tris di SMA Pusat Pelayanan ini kan termasuk senior nih. Menghadapi mungkin menuju masa corona ini masih berapa tahun Pak Tris? Alhamdulillah kalau dihitung bulan tinggal 5 bulan ke depan. Tinggal 5 bulan Pak Tris. Ya. Jadi tahun depan 2024 bulan 1 Mei insya Allah sudah. Mei. Belum kalau belum ujian. Berarti ini tinggal 5 bulan Pak Tris mendedikasikan di dunia pendidikan Pak Tris. Sangat luar biasa sekali. Jadi mungkin apa nih kita sebagai guru muda, nah tentu khususnya saya tentunya bisa belajar banyak dari pengalaman panjenengan, mungkin dari apa nih semangat jualnya yang luar biasa sekali. 20 tahun di Papua itu saya tidak bisa membayangkan Pak, terus di luar Jawa, nah terus pindah ke sini 10 tahun, nah jadi semangat jualnya itu yang luar biasa sekali, yang patut kita contoh sebagai generasi muda. Yang kedua, ketika Pak Tris sudah di Jawa pun di SMA Negeri 1 Peradenan, ketika saya melihat Pak Tris mengajar di kelas itu, saya juga kadang malu saya muda harus semangat, harus mencontoh seperti panjenengan. Jadi banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari sosok Pak Sutrisno. Nah, jadi ini mungkin pertanyaan yang terakhir di hari pertama ini, kira-kira ketika tadi dikaitkan dengan tema tadi hari pahlawan, semangat pahlawan, semangat kita para penerus pahlawan di dunia pendidikan. Nah, kira-kira refleksi apa yang kita butuhkan Pak untuk di era globalisasi ini? Ya, pada prinsipnya kembali seorang guru harus memiliki idealisme. Yang kedua, seorang guru di dalam membaca idealisme harus juga realistis. Artinya sesungguhnya seorang guru itu harus bisa menjadikan dirinya sebagai teladan. Terutama keteladanan itu disesuaikan dengan mata pelajaran sesuai dengan bidang misalnya masing-masing. Memang kita tantangan dalam rangka mengurangi kebodohan dan kemiskinan. Kalau seorang guru itu bisa menampilkan kebiasaan pada dirinya dengan memberikan contoh sesuai dengan bidang makolnya misalnya, itu
di dalam mengajar itu akan mudah kita memberikan contoh apa saja karena sudah pernah kita lakukan. Sehingga kita tidak perlu mencari-cari contohnya seperti apa karena kita sudah biasa melakukan seperti itu. Secara konkret misalnya, saya sebagai guru ekonomi misalnya, saya juga harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari saya bagaimana saya mengelola sebuah ekonomi. Nah itu misalnya, ya sekaligus juga saya sebagai seorang guru juga mempersiapkan masa tua saya. Nanti ketika saya sudah purna tugas, apa yang harus bisa saya lakukan, kontribusi saya untuk diri saya, untuk masyarakat. Nah, sama dengan pengembangan wirausaha kita sebagai ekonomi, kita juga harus menjadi seorang entrepreneur. Dengan itu akan memberikan motivasi kepada anak-anak dan itu sekaligus bisa memerangi kemiskinan dan sekaligus juga memerangi kebodohan. Dengan kita memberi contoh langsung konkret, walaupun mohon maaf, saya juga sebagai guru, tapi juga sebagai entrepreneur dalam arti mohon maaf ya, mengembangkan dunia peternakan. Ya, sudah saya jalani sampai sejauh ini. Luar biasa sekali Pak Kres. Jadi sangat menginspirasi kok ceritanya Pak Kres di dunia pendidikan, di usahanya Pak Kres itu sangat menginspirasi sekali. Nah ini tadi yang terakhir ya, ini saya yang pengen yang terakhir lagi ini pesannya Pak Kres, pesan terutama untuk kita guru-guru muda itu satu atau dua patah kata mungkin yang supaya kita bisa apa ya, supaya ketika kita mendapatkan tugas atau mendapatkan amanah itu bisa menjalankan dengan baik dan dari dalam hati. Pesan yang bisa kita jalankan apa Pak Kres? Satu, setiap guru harus punya prinsip. Harus punya prinsip ya. Prinsip itu harus dipegang. Nah, dengan sebab karena prinsip itu akan menuntun kita mau kemana. Dengan prinsip itu, insya Allah kita akan bisa menjadi teladan dan kita tidak seperti maaf dalam berbahasa mudah terombang-ambing seperti air di atas batu. Iya betul sekali Pak. Tidak mempunyai prinsip gitu ya. Oke, nah jadi itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Sutrisno yang sangat luar biasa sekali. Dari beliau sejarahnya di Papua 20 tahun dan di Jawa dan sekarang juga sudah ambil pensiun dan menyiapkan masa pensiunnya dengan berwirausaha itu. Sosok Pak Kres ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Semoga bincang-bincang dan obrolan kita pada siang hari ini ada manfaatnya dan bisa kita ambil hikmahnya, sisi positif karena tadi luar biasa sekali banyak sisi positif yang bisa kita ambil dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjadi teladan-teladan generasi muda zaman sekarang. Cukup sekian podcast Sakra siang hari ini dan jangan bosan untuk selalu mengintip Sakra Podcast and Moment Share Story. Kita berjumpa lagi di kisah-kisah unik di SMA Negeri 1 Keradenan. Selamat sore. Pak Kres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.